Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita kali ini adalah Bapa yang mana yang kalian sembah. Nah, karena apa? Karena Alkitab tidak pernah menjadikan Bapa itu adalah Allah. Sekarang kita harus cek tentu dengan ayat-ayat Alkitab, bukan dengan buku-buku tafsir, teologi, atau buku-buku lainnya. Tidak. Tetapi kita harus ke sumbernya, yaitu firman Allah. Firman Allah. Dengan demikian, maka kita tidak akan sembarangan menyembah. Alkitab mencatat ada tiga itu ya. Kalau yang lain mengenai Bapakku, Bapakmu itu masuk dalam bagian yang lain. Tapi ini ada tiga Bapa di Alkitab Yang pertama itu Bapa sebutan untuk Allah dalam Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan. Tuhan ini huruf besar semua terjemahan dari Yahweh. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Jelas tidak dikatakan ya Bapa Engkau adalah Allah kami, tidak. Tetapi ya Tuhan, ya Yahweh, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Nah, itu Bapa sebutan untuk Allah yang disebut oleh orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Abraham, Ishak, Yakub itu tidak beragama Yahudi. Agama Yahudi muncul pada saat zaman Musa sampai kepada Nabi Maleaki. Setelah ada Taurat itu. Nah, orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi itu menyebut Allah, menyebut Yahweh itu dengan sebutan Bapa. Itu yang pertama. Jadi di luar Yahudi itu tidak boleh menyebut Allah itu dengan Bapa, karena memang bukan. Yang disembah bukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapa kiasan dari Yesus Roh di sorga. Yohanes 16 ayat 25 dan 26. Dan Bapa kiasan dari Yesus Roh ini hanya berlaku kurang lebih 3,5 tahun. Atau kalau mau ditarik dari Yesus umur 12 tahun ya bolehlah sekian, kurang lebih ada beberapa tahun gitu Kita akan melihat sebelumnya untuk Yesus yang adalah kiasan dari Bapa itu kiasan dari Yesus Roh itu Yohanes 16 ayat 25 dan 26. Kita lihat di sini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu dari Lukas 2 ayat 49 Ini pada saat Yesus di Bait Allah bertanya jawab dengan para ahli Taurat
pada saat dia berumur 12 tahun. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, itu ya. Rumah Bapakku. Juga Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, jelas ya. Aku ini adalah Yesus fisik. Ya, dan Bapa itu adalah kiasan dari Yesus roh. Lalu kita lihat ini. Yohanes 16 ayat 25 dan 26. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Perhatikan kata semuanya. Ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Ya, akan tiba saatnya. Dia akan bertulis. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Mengerti? Berarti selama ini Yesus ya berkata mengenai Bapa itu bahwa Bapa itu adalah kiasan dari Yesus roh yang di sorga. Ngerti? Ya, Bapa itu adalah kiasan. Saya bacakan lagi ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya dikatakan dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tetapi terus terang memberitakan siapa? Memberitakan Bapa kepadamu. Jelas kan? Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Pada hari itu ya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, pada hari itu kapan? Pada hari Yesus bangkit dan kembali ke sorga, Wahyu 4 ayat 2, duduk di tahta sorga, pada hari itulah maka kita semua berdoa di dalam nama Yesus. Mengerti? Meminta kepada Yesus. Ya. Saya bacakan dari Yohanes ya. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Yesus meminta kita melakukan apa? Berdoa kepada Yesus. Di dalam nama Yesus. Bisa mengerti sampai sini? Nah, sebutan Bapa itu selesai pada saat Yesus kembali duduk di tahta sorga sebagai firman. Bukankah dia awalnya adalah firman yang adalah Allah? Yohanes 1 ayat 1. Sudah mengerti sampai sini ya? Itu yang kedua adalah Bapa kiasan dari Yesus roh. Yang ketiga adalah Bapa sebutan untuk iblis. Nah, yang pertama, Bapa sebutan untuk Allah hanya boleh dilakukan oleh orang Yahudi yang beragama Yahudi, ya, dari Musa sampai Malaki. Tetapi Allah itu sudah dibentuk. Kemudian Allah itu dibentuk ya, Yesaya 43 ayat 10. Ya. Yohanes 1 ayat 14, Lukas 1 ayat 35. Ya, dibentuk jadi manusia. Jadi sebutan Bapa sudah selesai ya untuk Allah. Tidak boleh dilakukan lagi oleh siapapun juga. Yang kedua, ya, Bapa kiasan. Bapa kiasan pun sudah selesai pada saat Yesus kembali duduk di tata sorga.
sebagai firman, sebagai Allah. Sudah selesai. Ya. Sekarang yang ketiga, Bapa sebutan untuk iblis. Yohanes 8 ayat 44. Apa kata Yesus? Ini Yesus yang mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, tinggal bapa iblis. Bapa sebutan untuk iblis. Kita lihat di Yesaya 14 ya. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah itu, iblis ingin disembah. Dia ingin menyamai Allah. Sekarang tinggal siapa? Bapak iblis. Nah, jelas bukan? Siapa yang kalian sembah? Bapak siapa? Ya, karena tinggal bapak segala dusta yang ada. Saya ulangi lagi. Ya. Sebab yang pertama, bapak sebutan untuk Allah oleh orang Yahudi yang beragama Yahudi sudah dibentuk menjadi manusia bernama Yesus. Ya, berarti sudah tidak ada ya sebutan Bapa untuk Allah ya oleh orang-orang yang beragama Yahudi. Kedua, Bapa kiasan Yesus Roh di sorga sudah selesai. Waktu Yesus manusia bangkit dari kematian dan kembali ke tahtanya di sorga. Wahyu 4 ayat 2. Juga diteguhkan dalam Wahyu 1 ayat 8. Saya bacakan dulu ya, Wahyu 1 ayat 8 ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Iya kan? Nah sekarang introspeksi. Tinggal satu bapak, itu bapak iblis. Yang masih mencari-cari untuk disembah. Yang tidak ada di Alkitab bahwa dia itu bukan Allah. Bahwa dia adalah iblis. Nah tinggal introspeksi. Itu Alkitab. Bukan saya yang ngarang. Amin. Lalu bagaimana dengan Yesus? Dia adalah Alfa dan Omega. Dan saya bacakan lagi ya. Dari Yudas 1. Yudas 1 ayat 25. Ya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jelas kan? Allah yang esa, Allah bukan Allah yang Tritunggal, tetapi Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang roh, Allah yang maha hadir, Allah yang namanya Yesus, Allah yang esa, juru selamat kita ya, oleh Yesus Kristus, bukan oleh Allah Tritunggal.
Tuhan kita. Yesus Kristus itu Tuhan. Bagi dia, bagi Yesus Kristus adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Ya, sejak kapan? Sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jelas bukan? Allah itu esa, namanya Yesus Kristus. Tidak ada Allah Tritunggal di Alkitab. Tidak mungkin satu kitab suci memuat dua Allah yang berbeda. Tidak mungkin. Ya, jangan ngarang-ngarang. Yang tertulislah yang harus diikuti. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Clear. Bapak Ibu sekalian, baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.